Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang dioda disuplai oleh sumber bolak-balik. Pertemuan yang kemarin atau di video yang kemarin kita sudah membahas tentang karakteristik dioda, di mana karakteristik dioda itu ada dua kondisi, kondisi forward bias dan reverse bias. Dan juga kita sudah membahas kemarin dioda disuplai oleh sumber direct current atau sumber DC. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang dioda disuplai oleh sumber arus bolak-balik. Ini ada sebuah transformator di mana sisi primernya ini terhubung kepada listrik PLN, dan di sisi sekundernya ini terhubung kepada satu buah dioda dan resistansi load atau bebannya itu adalah resistif. Bagaimana bentuk gelombang sebelum adanya dioda ini? Sumbernya itu adalah sumber bolak-balik. Maka bentuk gelombang sebelum adanya dioda ini adalah sinusoidal seperti ini. Pada siklus positif, tegangan mengalir dari atas ini ke bawah. Gelombangnya ada di atas. Pada siklus negatif, tegangan mengalir dari bawah ke atas. Maka gelombangnya ada di bawah. Bagaimana bentuk gelombang setelah adanya dioda ini? Berarti gelombang yang ada di sini, tegangan keluaran dari dioda ini. Maka bentuk gelombangnya akan seperti ini. Kita ingat kembali bahwasannya dalam kurva karakteristik dioda ada dua kondisi, yaitu forward bias dan reverse bias. Ketika pada siklus positif, tegangan mengalir kepada kaki anoda, maka pada siklus positif arus bisa melewati dioda ini. Pada siklus negatif, tegangan mengalir kepada kaki dari katoda, maka fungsi dari dioda ini memblocking, sehingga pada siklus negatif dia tidak meloloskan gelombang negatifnya, hanya meloloskan siklus positifnya saja. Sehingga dalam rangkaian seperti ini biasanya sering disebut sebagai penyearah setengah gelombang. Bagaimana prosesnya dapat menyearahkan setengah gelombang? Ini ada gambar tegangan input berupa sinyal sinusoidal. Tegangan input ini sebelum dioda ini. Ketika pada siklus positif ada beda potensial antara anoda dengan katoda, anoda ini lebih besar dari katoda. Pada pendekatan dioda ideal, dioda ini diibaratkan sebagai saklar. Maka pada siklus positif, dioda ini diibaratkan sebagai saklar yang tertutup. Ketika sumber mengalir kepada menuju beban, maka nilai tegangan input dengan nilai tegangan output itu sama, gelombangnya juga sama. Kemudian pada saat siklus negatif, tegangan mengalir kepada kaki katoda. Dalam pendekatan dioda ideal, dioda ini diibaratkan sebagai saklar yang terbuka, sehingga tidak ada arus yang mengalir pada dioda ini. Maka tegangan pada sisi tegangan output itu bernilai 0.
saat kita mengukur tegangan sumber dengan menggunakan avometer, maka yang terukur ini adalah tegangan RMS. Kita mengetahui bahwa sinyal sinusoidal ini mempunyai macam tegangan. Ada tegangan puncak, tegangan RMS, root mean square, dan tegangan rata-rata. Ketika kita mengukur sumber ini, di sini sumber bolak-balik, jika kita mengukur dengan avometer, maka yang terukur itu adalah tegangan RMS. Jika kita mengetahui tegangan RMS-nya, kita dapat menghitung tegangan puncaknya dengan menggunakan persamaan seperti ini. Tegangan RMS dikali akar 2. Tegangan RMS itu berada di sekitar ini, sekitar 70% dari tegangan puncak. Setelah kita mengetahui tegangan puncaknya, kita bisa menghitung tegangan rata-rata dari pulsa ini, atau tegangan dari T0 sampai T1. Maka kita dapat menggunakan persamaan seperti ini. Jika kita ingin menghitung atau ingin mengetahui nilai rata-rata dari pulsa ini atau tegangan dari T0 sampai T1, maka menggunakan persamaan ini. 2 tegangan puncak dibagi pi sama dengan 0,63 tegangan puncak. T0 sampai T1 ini adalah setengah siklus. T1 sampai T2 ini juga setengah siklus. Bagaimana cara kita menghitung tegangan rata-rata mulai dari T0 sampai T1 ini? Maka kita dapat menggunakan persamaan seperti ini. Untuk mencari tegangan rata-rata dari T0 sampai T2 ini menggunakan persamaan seperti ini. 2 tegangan puncak dibagi 2pi, atau 2-nya ini dicoret sehingga menjadi tegangan puncak dibagi pi. Hasilnya itu 0,318 tegangan puncak. Nah, rumus ini adalah tegangan DC setengah gelombang, sehingga tegangan DC-nya kurang lebih ada di sekitar ini. Untuk mencari arus, sama persamaannya seperti ini. Nah, ini adalah saat asumsi diode ideal. Barusan kita sudah membahas tentang penyaras setengah gelombang dengan pendekatan diode ideal. Sekarang kita bahas tentang penyaras setengah gelombang dengan pendekatan yang kedua, di mana dalam pendekatan kedua itu ada drop tegangan atau ada tegangan keni pada diodenya sebesar 0,7. berarti diode ini menggunakan diode silikon. Pada saat siklus positif, tegangan yang menyuplai kepada kaki anoda ini jika sebesar 0,5, maka tidak akan ada arus yang mengalir. Tetapi jika tegangan yang menyuplai kepada anoda melebihi dari 0,7, maka akan ada arus yang mengalir. Akibat dari adanya drop tegangan di diode ini akan menyebabkan selisih antara tegangan masukan dengan tegangan keluaran. Nah,
garis putus-putus biru ini adalah tegangan puncak masukan, dan yang hitam ini, garis yang hitam ini adalah tegangan puncak keluaran. Nah, di sini ada selisih tegangan puncaknya akibat dari adanya drop tegangan pada dioda ini. Lebar pulsa ini juga sebenarnya ada selisih, cuma kita abaikan untuk mempermudah perhitungannya. Maka kita dapat menggunakan persamaan seperti ini. Tegangan DC setengah gelombang sama dengan pendekatannya itu tegangan puncak dikurangi tegangan drop pada dioda ini dibagi pi, sama dengan 0,318 dikali tegangan puncak dikurangi drop tegangan pada dioda. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Tegangan sumbernya sudah diketahui 10 volt. Ini adalah tegangan RMS-nya. Drop tegangan dioda ini sebesar 0,7 volt. Resistansinya yaitu 50 ohm. Yang ditanyakan berapakah tegangan DC dan arus DC setengah gelombang. Berarti yang ditanyakan ini adalah tegangan keluaran. Maka untuk mencari tegangan DC setengah gelombang, kita harus mencari dulu tegangan puncaknya. Kita ketahui bahwasanya tegangan RMS-nya itu sebesar 10 volt. Maka kita dapat menggunakan persamaan seperti ini. Tegangan RMS-nya itu 10 volt dikali akar 2 sama dengan 14,1 volt. Ini adalah tegangan puncaknya. Selanjutnya kita mencari tegangan DC setengah gelombangnya menggunakan persamaan seperti ini. Tegangan puncak dikurangi drop tegangan dibagi pi, sama dengan tegangan puncaknya itu 14,1 volt dikurangi drop tegangannya 0,7 volt dibagi pi, maka sama dengan 4,26 volt. Tinggal arus DC setengah gelombangnya, maka kita menggunakan persamaan seperti ini. Arus puncak dibagi pi atau sama dengan tegangan puncak dikurangi tegangan drop tegangannya dibagi R dibagi pi, atau sama dengan tegangan puncak dikurangi drop tegangan, R nya pindah ke bawah, pi dikali R, maka sama dengan tegangan puncaknya itu 14,1 volt dikurangi drop tegangannya yaitu sebesar 0,7 volt dibagi pi dikali 50 ohm, maka sama dengan 0,85 ampere. Atau dengan cara yang kedua, untuk mencari arus DC setengah gelombang dengan menggunakan persamaan seperti ini. Tegangan DC setengah gelombang dibagi R. Ini syaratnya harus diketahui terlebih dahulu tegangan DC setengah gelombangnya, dimana tegangan DC setengah gelombang itu sebesar 4,26 volt dibagi 50 ohm, maka hasilnya itu 0,085 ampere. Nah, ini adalah cara yang kedua. Ini sama saja caranya, tapi kalau ya cara yang kedua ini harus diketahui dulu tegangan DC setengah gelombangnya. Demikian penjelasan tentang dioda disuplai oleh arus bolak-balik dan penyearah setengah gelombang. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.